Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au ijhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Tata penulis. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati, hafizakumullah. Semoga semua aktivitas yang kita lakukan selalu mendapatkan barokah, selalu mendapatkan nazarah dan madad dari Abuya. Dan juga semua hal yang kita inginkan, kita harapkan selalu disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kertas yang dibagi itu tulisan Abi tahun 1992, Februari 92. Jadi di tahun-tahun itu beliau sering bikin skema-skema seperti ini dalam rangka untuk memudahkan pemikiran, menggampangkan materi yang beliau inginkan untuk disampaikan. Ya, tahun itu berbeda jauh dengan tahun yang sekarang kita berada ya. Jadi tahun kenceng-kencengnya perkara ya tahun-tahun ini. Sampai menjelang 98 dan terjadilah yang terjadi. Ini akeh sing ngalami bukan ya. Rambutnya putih kabeh. Yang belum nampak malah yang muda-muda. Berarti ono sing diputu, ono sing segala macam. Itu semuanya menunjukkan keberkahan al-harakah fil barokah. Bahwa keberkahan itu ada dalam pergerakan. Kalau melaku gampang kabeh, insyaallah dimudahkan. Apapun bentuknya itu. Dan ketika keberkahan itu ada dan maujud, maka yang dilihat itu adalah nilainya. Jadi bukan kuantitasnya. Jadi al-majlis, majlis, gerakan, kelompok, halqah atau apapun, yang dilihat adalah kimanya, nilainya. Kuantitas bisa naik, bisa turun, bisa jamaah, bisa membludak, bisa ono acara kalau sing teko ya ono, akan banyak. Dan ternyata setiap hal yang sifatnya bergerak, biasanya rata-rata berawal dari kelompok kecil membesar, istiqomah dan mendapatkan keberkahan, biasanya begitu. Tapi ini ono sing tiba-tiba serut, meroket, melejit, atau tiba bleng, loro kabeh teman-teman. Dan sunnah pergerakan kita ya seperti ini memang nyatanya. Banyak yang mengalami dan tahu ketika cuma ada satu orang yang aktif bersama Abi. Almarhum Kyai Ridwan Yasin. Lahul Fatihah. Di Pujon dulu juga begitu. Ketika belum ada solosoan, ada ngaji ahatan. Sintoko yang mau songodok. Wedok babat, sing lanang 6. Wali Songo. Siti Jenari ya ono juga. Raketo. Ya selalu begitu. Dan semua pergerakan yang lain begitu juga. Hasan Banna dimulai dari 6 orang. Kemudian menginternasional. Hidayatullah juga begitu. Mbah Hasim dengan para ulama berapa itu? Mendirikan NU yang sudah lagi 1 abad.
Semuanya sifatnya begitu. Tapi insya Allah semuanya mengarah kepada dinul al-Islam izunah, agama kita. Keluhuran kita adalah dengan al-Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu al-Islamu bihi. Jadi kita adalah kaum yang dimuliakan dengan Islam. Jadi tidak ada unsur ras, bangsa, kaum, dan semuanya. Tapi Islam yang membuat kita menjadi insya Allah luhur, agung, besar, dan seterusnya. Karena pada suatu ketika para sahabat, namanya orang, lagi mengunggulkan sukunya masing-masing. Saya Ansor, saya Qaum, saya Khazraj, saya Hinqal. Kena Sayyidina Salman, aku sukunya apa iki? Abi Islam, bapakku Islam. Cukup dengan Islam, maka semuanya menjadi satu, menjadi padu. Dan ternyata, ketika kita berbicara keluhuran Islam, ini ada poin-poin yang langsung dikaji oleh Abina dari ayat per ayat. Yang pertama adalah kita itu dinul quwah, agama kekuatan. Bisa dibuka Al-Anfal 60. Wahid yaqra al-ayah. Pasang suaranya enak. Marhaba. Bisa. Ayatnya dibaca ya. Al-Anfal itu Al-Anfal 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Wa itu lahum mastata'tum min quwwah. Quwwah nakirah. Semua kekuatan mesti dikerahkan ya. Agar nanti menghasilkan kader generasi yang punya ghirah, punya ghairah militan. Punya militansi. Sekarang kita di zaman yang ketika teknologi menjadi kekuatan besar. Yang menguasai digital berarti menguasai. Ya, dawuhnya Abu Ya Ahmad, marisu anfusakum bi teknologiat. Biasakan dirimu dengan teknologi. Iki asline jatahe kanca nem-nem iku ya. Tuwek-tuwek gaptek. Warisu anfusakum bi teknologi, biasakan dirimu dengan teknologi. Nah, sekarang teknologi informasi seperti yang antum ketahui semua seperti ini. Disampaikan oleh Abu Ahmad ketika di perpisahan kelas saya dulu di beberapa poin yang oleh beliau disampaikan agar bisa nanti diteruskan di Indonesia. Warisu anfusakum bi teknologi. Kuasai teknologi maka ya berarti ya, sampai lebih ngerti nanti sekarang teknologi apa saja yang kita perlukan pada saat ini. Ini garda terdepan berarti teknologinya harus kuat. Hal kedua yang disampaikan oleh Abu Ahmad saat itu juga iktahimul jamiat, serbu kuasai kampus-kampus kata beliau. Nah di situ karena para pemimpin ya insya Allah lahir dari kampus. Nyarek pondokan ya kon wiritan ae. Bentar lagi 2024. Melayu nanti. Engko rame. Tapi di sisi itu semuanya dalam rangka militansi yang bismillah kita bangun bersama-sama. Maka kekuatannya
Kita mulai dari sunnah pergerakan kita, dari far'i lagi, kembali kepada far'i lagi. Potensi tiap far'i tentu akan berbeda-beda. Satu kuat di amniyah, satu kuat di iktisadi, satu kuat di tarbiyah, satu kuat di dakwah, satu kuat di lobby-lobbynya, lah monggo. Nanti menggali potensi itu untuk kepentingan bersama. Dan yang menjadi hal vital selanjutnya adalah kekuatan kaderisasi. Ini, materi ini dulu disampaikan oleh Abi, sing nrimo arek nom-nom, semangat-semangat, gak peti mati, maju, pantang mundur. Ya kita sekarang murojaah ya. Dulu nom-noman pikiran dia macam-macam ya, dengan segala macam varian perjuangan. Yang penting dari situ bismillah kita bangun militansi kembali. Masih wis tuwek ya isih kena tansik, isih kena opo ae. Reno-reno. Ya begitu jalannya. Kita menjaga militansi itu dengan beristiqomah terus-menerus tanpa jeda, tanpa lelah. Tapi sesungguhnya ketika kekuatan itu dibangun bersama, maka diperlukan 3 hal. 1 ta'aruf, 2 tafahum, 3 takaful. Kalau pengen kuat, pengen bisa melayu bareng ya melewati 3 fase itu. Ta'aruf saling mengenal dengan baik setiap kemampuan per anggota. Tafahum memahami kelemahan masing-masing, karena semuanya pasti punya kelemahan. Dan takaful nanti menanggung bila ada yang memerlukan bantuan. Jadi hal ini akan menjadi fungsi dan inti dari semua kekuatan yang akan dibangun bersama. Dari ta'aruf saling mengenal. Jenenge sopo, anak piro, penggawane opo, seperti itu. Nah ini dipelajari oleh teman-teman dari Abuya juga. Abuya begitu. Ta'arufnya itu sampai sedalam bagaimana beliau mengenal seseorang sampai misalnya ketemu bertahun-tahun lagi ku seeling Abuya. Ketemu ini dokter siapa ya? Dokter Dedi. Haji tahun berapa gitu? Sama Abuya diganti Hasan Tobibi. Pirang tahun mana sowan. Sing sowan kan searat-arat, banyak sekali. Masukkan nama. Masukkan nama ini Ustaz Hasan Tobibi gitu ya. Begitu masuk Abuya, dokter ya Pak. Langsung ingat Abuya. Berarti ta'arufnya sampai gak ketemu perang tahun pun akan ingat kembali. Itu yang alhamdulillah dipunyai oleh Abi juga ya. Pirang tahun gak ketemu mana langsung sebut jenenge ya. Dewek bolak-balik iki sopo jenenge. Mari kudu ngomong wis suwe lali. Sungkan apa takut jenenge. Tapi bukan hanya dari sisi itu saja, nanti mengenal bagaimana sekarang posisinya di mana, sedang apa. Tapi semuanya dalam rangka nanti ukhuwah, dalam rangka membangun kekuatan. Tafahum nanti mengetahui kelemahan masing-masing person. Karena memang tidak ada yang sempurna bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silaturahim api, tapi ini gak tafahum tambah salah paham. Sing ditamoni gak seneng duren, pas panen duren getno ya. Mari tamoni geblek. Gak tafahum karo koncone. Dari sisi-sisi yang lain. Adapun takaful adalah, ini lebih bersifat kalau dalam jangka panjang sampai bisa ke tingkat al-isar, saling mementingkan kepentingan orang lain. Ini semuanya dimiliki oleh keluarga Rasulullah, dimiliki oleh para sahabat, semuanya rata-rata punya sifat at-takaful itu. Ada tamu dari jauh datang ke Madinah, saatnya pas lagi nggak masak, lagi kayak ini. Sama Sayyidina Salman langsung dikonak Sayyidah Fatimah, mesti oleh mangan nih. Fatimah ada tamu, gak wayah masak ya sudah. Ini ada kerudung, tolong dijual. Nanti belikan tepung, saya masak makan gitu.
Sayyidina Ali mendapati putra beliau Sayyidina Hasan dan Husain sakit. Dan akhirnya beliau nazar, nanti kalau anakku sembuh, kita puasa 3 hari. Begitu puasa 3 hari, hari pertama musawaya buka, ono wong njaluk, bukae diweno. Hari kedua begitu, hari ketiga begitu. Itu dari Sayyidina Hasan, Husain juga begitu. Nah, Sayyidah Fatimah juga begitu. Akhirnya 3 hari poso cuma bukae banyu putih tok. Al-Isar. Apakah para sahabat juga begitu? Ternyata semuanya sama. Di saling menanggungnya itu sampai ke tingkat sering diceritakan oleh Abi Sayyidina Sulaik Al-Ghatafani. Ya. Datang ke Madinah, pakaiannya compang-camping, melihat begitu akhirnya sak masjid mulai kabeh. Balik bawa kurma, bawa kendaraan, bawa uang, bawa segala macam sampai gak kuat itu. Sulaik Al-Ghatafani bawa barang-barang pemberian para sahabat. Terus kayaknya nggak akan terjadi lagi ya. Lebu masjid kiri metu sugi. Oh, no. Sandal lapik titik hilang ya. La ilaha illallah. Jadi takafulnya mereka seperti itu. Bukan hanya nanti masalah makanan, bukan hanya masalah waktu, tapi sampai nyawa pun diberikan kepada temannya. Abu Jahal, musuh Islam utama. Putrane, Ikrimah bin Abu Jahal, pahlawan Islam. Beliau merasa telah banyak melakukan kesalahan memusuhi Islam. Hanya di perang Mu'tah, bilang sama Sayyidina Khalid, Khalid, ini saatnya saya membalas semua kesalahan. Saat itu berat Sayyidina Khalid, karena 3 pimpinan utama sudah wafat semuanya. Diganti beliau. Pikirannya Sayyidina Khalid, ini pakai taktik apa wae kalah iki. Musuhe 300.000 dhewek cuma 30.000-an iki. Wah repot gitu. Piye carane akhirnya dibagi kecil-kecil peleton-peleton gitu. Biar kalau mati satu kelompok pun yang lain masih bertahan. Kena Ikrimah, Khalid izin, saya mau nyerbu gitu. Loh, mati kon, itu ratusan ribu ustaz. Saya maju naik ke atas batu besar pengumuman, sing siap lebu swarga melok aku. Rut kumpul orang 100, ada yang mengatakan riwayat yang lain 300. Itu yos, kalau katakan seperti bunuh diri gitu aja ya. Tapi mereka dengan kecepatan tinggi, militansi kuat, 100 itu bikin kaget ratusan ribu musuh yang ada. Nyerbu ke jantung musuh, balik lagi, ya otomatis mati kabeh lah. Tapi musuhnya mikir, ini wong 100 ngene, ngene sing liyane nyerbu ya apa dhewek, geblek dhewek. Kalah dhewek iki. Nah, mereka sudah down dulu gara-gara 100 atau 300 orang yang nyerbu secara mendadak itu. Di saat itu Ikrimah, Ayas dan macam-macam ada temannya itu sudah mau meninggal. Kasih minuman, kasihkan teman saya. Satunya kasihkan teman saya. Wong 6 mati langsung kabeh. Karena apa? Karena takafulnya, isarnya itu sampai ke tingkat memberikan nyawa kepada temannya. Ini tahun piro, zaman nopo, sampai seperti itu. Di militansi mereka, dengan kekuatan penuh itu betul-betul bersama membangun keislaman. Apakah juga akan turun kepada generasi selanjutnya? Ternyata masih berlanjut. Di satu zaman khilafah ada 6 orang yang tertuduh dan mau dieksekusi mati. Antri wong 11. Dadak sing nomor 11 angkat tangan dhisik. Aku dhisik jare ngono. Lho. Yo apa sih? Mesti wong mati kan iso selamat ya barangkali. Nah, diampuni ora apa. Saya dulu. Rajane sing kaget ya. Iki apa sih? Paten kok malah jaluk dhisik jare ngono. Alasanmu apa ngasih minta duluan itu? Biar teman saya masih ada kesempatan hidup walaupun beberapa menit jare ngono. Nek wong ini iki ora wong salah, iki wong bener iki. Bebas kabeh jare ngono. Hanya bebas semuanya karena berani berkorban untuk yang lainnya. Di kekuatan seperti itu semuanya ya, dimulai dari bibiknya Rasulullah, Safiyah bin Abdul Thalib, Rabi'ah juga begitu,
Zainab Al-Ghazali yang paling akhir di Mesir begitu, Salahuddin Ayyubi begitu semuanya. Makanya betul-betul menjadi agama kekuatan yang ditakuti dari semua bangsa. Tapi apakah cukup cuma butuh kekuatan? Tidak, harus ada ilmu yang dibangun yang nanti akan menghasilkan as-saqafah. As-saqafah kalau diteruskan akan menjadi peradaban al-hadarah. Ini makanya di sini diartikan langsung ke peradaban. Itu yang pertama itu agama, nulisnya salah itu. Agama kekutaan. Itu agama kekuatan. Yang kedua, tidak cukup kekuatan, ada ilmu yang harus terus-menerus dicari. Manzilnah talibah. Al-ilmu dari ayat Al-Quran Toha Wahid wa Arba'as. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل ربي زدني ilma. Tadi kekuatan nakiro, ilmu juga nakiro. Tapi secara umum, cara membagi keilmuan oleh Abi dibagi dua, ilmu al-asasi dan ilmu al-idofi. Ilmu pokok, ketawahidan, ilmu yang sifatnya akidah, ilmu al-asasi dan ilmu idofi. Keimanan semuanya asasi. Adapun yang idofi adalah yang bersifat penyempurnaan sebagai tambahan. Kita berdakwah bismillahirrahmanirrahim ya, dengan segala macam kemampuan. Tapi kalau idofinya bagus, ya langsung insya Allah banyak yang berminat dan menguasai. Nah kadang kita lemah di idofinya. Insya Allah secara asasi sudah punya dasar masing-masing. Maka di idofinya seperti kembali yang pertama tadi, kembali kepada teknologi lagi. Ya kadang orang males ya, karena sekarang ya banyak digital. Wes pokok dakwah udah ya, itu kan gampang ya, share ya. Tapi di situ nggak tahu kalau nilainya besar, karena nyebarkan ilmu, nasrul ilmi. Ada seorang Habib posting berapa tahun yang lalu, ketemu dengan orang. Alhamdulillah Bib, saya tobat gara-gara postingan antum. Postingan kapan nih gitu. Udah 6 tahun yang dipostingnya lali gitu ya. Saya berubah, saya tobat gara-gara gitu. Nggak tahu ya, karena itu akhirnya bisa tobat. Jadi ini yang dilihat nanti jangan like, follower piro, gak ukuran ya. Tapi nilai yang disebarkannya akhirnya bisa membangun ilmu sekalipun dengan seminimal mungkin. Ya kita ya inginnya semuanya bisa berjalan asasi idofi di semua lini. Nah dari situ bangunan itu akan lebih kuat bila bisa memperjuangkannya dengan baik. Alhamdulillah ya kita sudah ada kaifatul sholli, sudah ada bagaimana cara berwudu, berzakat, mandikan mayat ya ono gitu ya, ono kabeh. Nah, itu kalau bisa disebarkan berarti ya menyebarkan ilmu. Karena memang kadang-kadang lahan dakwah dan keterbatasan SDM yang ada itu yang kadang-kadang akan menghalang. Tapi ternyata memang hal-hal praktis yang ditulis oleh Abina itu betul akan insya Allah membawa kita kepada penyebaran ilmu yang sesungguhnya. Sangat jelas, dan kemudian juga wirid-wirid yang beliau berikan juga mengarah kepada Rabbi zidni ilma semuanya. Yang pernah beliau sampaikan juga di tahun-tahun ini 92 adalah memberikan wirid dzikir sirri itu agar lebih bisa memahami ilmu dan bisa menguak lebih dalam gharaibul ilmi. Saat itu beliau berikan ya Allah ya Kalim huwallahu akbar. Kalau ditulis tapi nggak boleh ditulis. Ya Allah ya Kalim huwallahu akbar. Kaf lam ya mim. Boleh ditulis kok batal saja saya.
Ya Allah ya Kalim huwallahu akbar. Nah, itu nanti insya Allah akan membuat semua cabang ilmu dan juga ilmu yang ditekuni. Tinggal orang rujuknya ke ilmunya kemana gitu ya. Dan ini kalau dari Yai Fakih Langitan dipakai sebelum ceramah, sebelum khutbah, sebelum apa saja menyampaikan ilmu dibaca cuma 3 kali. Ya Allah ya Kalim huwallahu akbar. Tapi tokoh mbah-mbah gak oleh ditulis, ya tidak oleh ditulis. Ya. Itu pun di tambahan keterangannya boleh diberikan kepada yang lain setelah 5 tahun mengamalkan ya Allah ya Kalim huwallahu akbar. Saya kita kalau piro iki. Itu kan 5 tahun mana baru. Serjep, ya Allah ya Kalim huwallahu akbar itu untuk penambahan ilmu apa saja yang menjadi konsentrasi masing-masing, sing kedokteran, sing hukum, apa saja, ilmu keamanan dan sebagainya. Itu akan membuka inspirasi, jadi seperti gerbang menuju ilmu laduni begitu ya. Ya Allah ya Kalim huwallahu akbar. Just tukum. Bima rawahu abuna. Itu dari abunya kita cuma nyambung aja. Karena di tahun-tahun ini itu beliau banyak memberikan ijazah semodel itu. Masuk juga ini wong Jawa ya, balik wiritan Jawa maneh. Wiritan Arab itu diwaca kadang nggak paham artinya. Di tahun ini juga beliau memberikan ijazah ketika berdakwah, mengajar, berjuang banyak halangan. Saya kini beberapa teman juga sudah tahu. Dan itu beliau berikan, ini oleh ditulis gak apa-apa. Dan semuanya rata-rata insya Allah sudah hafal. Kalau cangkem bodoh, kalau buntut bodoh, kalau menungso ora, karsane Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis maca iku. Sing musuhi sing ini insya Allah diingkluk kabeh insya Allah. Kalau cangkem podo mingkem. Nanti kalau sing gak dikomen wong enggak gitu ya. Ya kalau cangkem podo mingkem. Kalau buntut podo manut. Buntut arek cilik-cilik sing rewel-rewel iku masyaallah. Saiki arek cilik masyaallah ya. Kon ngalor ngidul kon lungguh aduh. Dikandani pisan ngandani ping pindho ya arek saiki. Kan masih banyak lagi ijazah beliau pada tahun-tahun itu, tapi intinya adalah untuk asas. Kalau buntut podo manut, kalau menungso ora opo-opo, kersane Allah, la ilaha illallah. Dan hampir semua doa Jawa-Jawa nanti diakhiri dengan kersane Allah, la ilaha illallah Rasulullah. Berarti kembali kepada masyiatullah. Ya, materi ini saya iling-ilingi ya rane murojaah ya. Jadi sinau bareng mana iki. Nih iki dadi tambahi kalau layar ambiar nih iki. Yang ketiga, keluhuran Islam dinun i'tabarul insana khalifatan fil ardi, agama yang menganggap manusia sebagai pemimpin penerus di muka bumi. Masing-masing kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang berarti semua punya keahlian, semua punya kompetensi, semua expert di bidangnya masing-masing. Dinukil oleh beliau dari Ilham ayat Al-An'am 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifa fil ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم
Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Ini sesuai dengan daunnya Sayyidina Ali, qimatul mar'i ma yuhsinu. Harga seseorang itu terhadap apa yang dia kuasai secara profesional. Jadi tidak melihat itu bagaimana dan orang itu dari mana, tapi keahlian dan nilainya bagaimana dia bisa menguasai sesuatu. Karena sebagai khulaif para pemimpin, masing-masing adalah pemimpin dan penerus di muka bumi ini. Nanti keluarga meneruskan anak-anaknya, dan sebagai guru nanti ada anak-anak biologis, anak-anak ideologis. Pemikirannya, ajarannya sampai kepada murid-muridnya, baik anak kandung maupun anak murid. Yang diharapkan nanti kepada spesialisasi punya keahlian masing-masing. Qimatul mar'i ma yuhsinu. Harga seorang bagaimana dia bisa menguasai sesuatu yang baik. Maka tidak mengapa semuanya bisa menjadi penyebar dakwah. Untuk hamilu dakwahnya tugasnya para ulama, tugasnya para orang-orang yang tahu ilmunya. Tapi nasirud dakwah, penyebar dakwah, maka ya sesuaikan dengan keahliannya. Dan profesi apapun bisa untuk menyalurkan dakwah. Di Malang ada tukang ojek. Keahliannya ya ngojek. Tapi bisa alhamdulillah adzan 5 waktu. Ana penumpang waya adzan, aku waya adzan niki, sampean melok apa ora? Nek melok menisan salat nek kono. Nek gak ya gak numpak sak karepmu wis. Bisa. Dodolan bakso tapi bisa salat di awal waktu terus menerus, bahkan bisa datang alhamdulillah sebelum adzan dikumandangkan. Kan kok iso ngono, Pak? Padahal keahliane ya dodolan bakso tok. Lapor ra iso. Kerja hanya jedah menunggu waktu sholat. Nah, ya kan. Ngono tok alasane. Kerja hanya menjedah menunggu waktu sholat. Bisa. Karena semuanya adalah menjadi khalifah. Ada juga teman dari Jakarta sampai Malang, tengah malam jam 2:30. Pesan sama tukang becaknya, engko banguni saya ya, saya mau jamaah subuh di masjid itu. Ya dijemput sama tukang becaknya. Nyampe masjid, sing adzan tukang becake. Wayahe qomat, sing imami tukang becake. Ya iso. Antara profesinya dan penyebaran dakwahnya nggak ada hubungan, tapi kan bisa. Jadi sesuai dengan keahliannya masing. Apalagi nanti punya keahlian yang sangat tinggi dan bermanfaat untuk umatnya, kembali kepada diri masing-masing. Punya militansi, bersama-sama membangun peradaban Islam dengan keahlian masing-masing. Apakah cukup? Tidak cukup, kecuali dengan al-khuluqul hasan. Jadi kalau nggak ada akhlaknya, nanti muncul ujub, muncul riya, muncul pamer, ingin dipuji dan sebagainya, ya tidak masuk dalam orang-orang yang menjadi dinun karomal insana wa fa'lahu, agama yang memuliakan dan mengunggulkan manusia. Dengan apa? Dengan al-khuluqul hasan. Oleh beliau diambil dari Al-Isra 70. Dari dulu begini, oleh beliau nanti kadang diterangkan ayat-ayatnya yo. Akhirnya bener sak lembar ya, tapi saya pirang-pirang dino. Dulu tahu ya kitab ijo itu, orang wulan tuntas, orang wulan dengan jam yang sangat ketat. Itu nggak boleh terlambat berapa menit pun oleh beliau. Yes. Tidak cukup hanya keahlian, tapi punya watak yang baik atau karakter yang bagus. Al-Isra 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dimulia dengan akhlak liutammimah makarimal akhlak, buistu liutammimah makarimal akhlak, akhlak yang bagus. Di masing-masing setiap negara, setiap iklim, setiap tempat, setiap daerah punya karakter dan watak yang baik yang memang sudah aslinya mereka dapatkan. Tinggal bagaimana mengembangkannya lebih istimewa lagi. Nah, untungnya ya hidupnya di Indonesia ya. Sudah diajarkan oleh para mbah-mbah semuanya. Sudah banyak sekali hal-hal baik yang memang sudah menjadi tradisi masyarakat. Nanti kita kembali kepada tempatnya masing-masing. Dan ini ternyata bisa dipelajari bagaimana membentuknya, memanagenya, dan seterusnya. Karena seperti dawuhnya Sayyidina Ibnu Abbas ya, ketika beliau membagi ilmu dan jam-jam waktu caranya belajar, beliau aslinya cuma sederhana ya. Dia ada yauman lil fikhi, satu hari untuk belajar fikih. Wa yauman lil maghazi, satu hari untuk belajar perang-perangan itu. Perang Badar, perang Uhud ini. Wa yauman lil fikhi wa yauman lil maghazi. Wa yauman lis syi'ri, ada satu hari juga untuk belajar syair. Ada satu lagi yauman li ayyamil Arab, satu hari untuk mempelajari sejarah orang-orang Arab. Karena beliau ya otomatis karena hidup di Arab ya. Ini kita ya berarti yauman li ayyami Nusantara, misalnya begitu ya. Bukan berarti Islam Nusantara, bukan ya. Jadi membagi keilmuan, nanti mengarah kepada keahlian, sampai nanti juga membentuk watak yang baik. Cara beliau belajar terjemahanul Quran, Sayyidina Abdul Abbas, yauman lil fikih, satu hari untuk fikih. Hari itu beliau konsentrasi fikih. Sinaunya itu, yang dipelajari juga itu. Apalagi sekarang kalau kita bicara ini tentu akan panjang ya. Alhamdulillah sudah ada buku panduannya, fikih zakat miliknya Abi. Zakat itu kalau kita pelajari fikihnya nggak akan selesai. Dan fikih muamalah, nanti ada fikih di semua unsur kehidupan, kebutuhan fikih mutlak. Wa yauman li ayyamil Arab, malah itu untuk mempelajari sejarah orang-orang Arab. Nah, kita ya pelajari masing-masing tempat kita, dan karakter watak yang baik akan kita temukan ketika mempelajari dengan serius tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita berjuang. Ketintang, lapo jarane ketintang? Aliyudan, mesti ono sejarah gitu ya. Itu kemunculannya, dan ini biasanya beriringan erat dengan watak dan karakter yang baik yang dibangun gitu ya. Arab, yamil Arab, sejarah-sejarah orang Arab. Kalau kita ya sejarah kita masing-masing. Nah, di sini akan kita dapatkan bagaimana para wali songo mengembangkan karakter dan watak yang baik ini untuk umat ya, dengan caranya masing-masing. Masing-masing punya cara sendiri-sendiri, dan mereka aslinya khilaf panjang ya. Ono sing guru dakwah dari atas, gurunya dakwah dari bawah, panjang lebar khilaf mereka. Tapi arahnya satu, membawa watak yang baik untuk Nusantara. Nusantara bukan hanya Indonesia ya. Ada Thailand, ada Singapura, ada Malaysia. Dalam rumpun Melayu. Watak yang baik itu nanti dikampukan dengan pendidikan akan melahirkan al-mas'uliyah, tanggung jawab. Karena agama ini adalah agama yang menganggap manusia sebagai penanggung jawab. Ada beliau ambil juga dari Al-Isra 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
semuanya ya, mata ini semuanya akan diminta tanggung jawab, dan juga tanggung jawabnya masing-masing dengan tugasnya masing-masing. Di dalam kejamaahan nanti ada tanggung jawab secara kejamaahan, di antaranya ada di tansik itu. Semuanya akan bisa berjalan dengan cepat bila diambil sebagai mafahim dan bukan hanya sebagai pengetahuan belaka. Dan cara menyampaikannya dengan petunjuk, dengan nasihat, dan penuh dengan kasih sayang, ya. Gak abrak-abrakan. Insya Allah bila sudah bisa begitu akan melahirkan pendidikan praktis, dikuatkan dengan pengarahan dan perbaikan. Tinggal nanti bagaimana dan arah yang akan dituju. Ada perbaikan individu, keluarga, masyarakat, dan umat. Wabil khusus pendidikan anak, menyiapkan anak yang islami dan membentuknya jiwa, karakter, dan pola pikirnya sesuai dengan keislaman. Dan ternyata bila sudah melakukan ini semuanya, ada hal-hal yang menghalangi kepada keberhasilan, yaitu nomor 1 sampai 14 itu. Wah, penyakit karu-karuan nih. Bodoh tentang agama, nggak mau tujuan diciptakan ya, cinta dunia takut mati, berjalan dunia aratnya. Satu-satu bisa antum dalami sendiri-sendiri karena masing-masing mengerti keadaannya ya. Yang jelas jangan sampai al-mudahanah, mengorbankan prinsip ya. Ini kita di era yang ketiga, prinsip-prinsip mudah dibeli, mudah dijual. Dan juga semoga kita tidak tertipu dengan diri kita sendiri. Kita hidup di zaman ini, tulis Abi 92 ya, tapi sekarang kena semua, atas senuk semuanya berlagak ya. Sopo sing gak selfie, sopo sing gak ayo kon. Kalau dulu orang-orang zaman salafus soleh, saiki selfie so gak lego, gak foto. Jangan-jangan nanti kita masuk kepada tasannu ya, tidak sesuai dengan jati diri asli kita, meminjam gaya wong liya. Tuh 1-14 bisa menjadi kajian tersendiri. Ada al-maladat was sahawat yang sekarang di mana-mana bertebarannya, mulai kuliner, model, wayus mbos, semuanya itu semuanya menghalangi. Cara kita agar bisa selamat dari itu semuanya tidak bisa terlepas dari al-khidmah, yaitu melayani antar sesama. Karena agama ini menganggap semua alam ditentukan kepada manusia. Al-Jasiyah Isna Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Intinya di situ adalah berkhidmah, melayani dengan kemampuan yang dimiliki. Man khodama khudima ya, yang mau melayani akan dilayani. Apalagi kalau bisa berbakti kepada orang tua, Masya Allah, semuanya pintu akan terbuka. Kunci keberhasilan semua orang adalah dengan orang tuanya masing-masing. Bagaimana berkhidmah ke atas ke orang tua, bagaimana berkhidmah kepada anak-anak kita, bagaimana berkhidmah kepada teman seiring, bagaimana berkhidmah kepada sesama. Masih juga berkhidmat nanti kepada lingkungan, karena semuanya musakharon lil insan, ditundukkan untuk manusia. Tapi ini khidmah dibarengi dengan berpikir, ojo asal berkhidmat tok ya, jadi khidmah yang berkualitas. Maka diperlukan khidmah dengan pemikiran, nanti yang positif. Apapun itu nanti gerakannya, apapun nanti modelnya, dan apa yang dilakukan, diperlukan al-amal wa tatbiq, melaksanakan dan menerapkan. Jadi ada teori, maka harus ada praktek. Ada nadoriyah, maka di situ harus ada mumarosah, kata Abu ya. Nadoriyah, mumarosah atau tatbiq. Ada teori, ada praktek. Agar apa? Agar agama yang kita bawa ini menjadi betul aplikatif, penuh semangat dan penghidupan.
Di ada nadoriyah, ada mumarosah. Memang tarbiyahnya begitu. Dan ketika menghadapi segala hal yang melintang, maka bismillah, ada mulyasi pantang menyerah, dan di akhirnya menuju kepada keluhuran dan kekuatan Islam yang kita cita-citakan bersama. Ya, min babil mudzakarah saja. Ini antum bisa dalami sendiri-sendiri dengan pemahaman yang insyaallah lebih luas. Ini cuma murajaah apa yang beliau tulis beliau di tahun 92, dan kita buka lagi di berapa tahun ini, berarti 30 tahun lebih, insyaallah. Semoga ada manfaatnya dan bisa membawa kita semakin bawa hati dan jiwa yang lebih selamat. Siri Asrarul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله. ذي الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله. هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk yang terakhir tadi, yang hadi darullah, itu memang dipakai untuk mendatangkan kader-kader murid-murid ya. Wa fiha ibadullah amirha, ramaikan bijahik dengan kedudukan Rasulullah SAW. Tapi ternyata juga ada beberapa orang yang sering membaca hadi darullah itu bukan hanya muridnya, sak bangunannya melok lancar. Ada jamaah di daerah mana itu, Wakir sana, minta api, hanya diberi wiridan Nabi itu hadi darullah. Alhamdulillah jamaah mulai ramai. Bukan hanya yang orang-orang hidup, sak watune, sak semene, sak teko kabeh. Itu salah satu sisi. Jadi memang doa itu memang kadang-kadang begitu ya. Begitu diamalkan dan makbul, maka semuanya malam yakun filbal, tidak akan terduga. Nah, itu gunanya kita wirid-wirid yang ada itu yang penting istiqomah saja, baca berulang-ulang, dan akhirnya asror min asrorillah akan selalu turun dengan anugerahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita terima.